Gimana? Jadi kesini? Oh jadi dong Om, ini teman-teman udah gak sabar nih pengen denger cerita dari Om. Oke, ya. Siap Om, menuju sana Om. Halo teman-teman, sekarang kita udah ada di Kiara Condong, tepatnya di Setrak Keramik. Ya, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu generasi penerus dari usaha Setrak Keramik ini ya, dengan topik bagaimana mempertahankan usaha dari generasi ke generasi. Oke, mau tahu kisahnya seperti apa? Mau tahu perjalanannya seperti apa? Tentunya sangat menginspirasi. Langsung saja kita ngobrol dengan Om Dik-Diknya ya. Ayo ikuti kita. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Dik-Dik Gumilar, pengrajin keramik Kiara Condong. Di Kiara Condong itu terkenal dengan sentra industri keramik. Asalnya itu sekitar ada 30 pengrajin, cuman kesininya tinggal kayaknya kalau yang di Kebon Jayanti tinggal ini satu-satunya dari di Kebon Jayanti. Kebetulan alhamdulillah pertama bikin model sampai bikin tungku semuanya bisa menguasai. Yang lain itu hanya mengandalkan lewat orang lain. Bikin cetakan, bikin model, nyuruh orang lain. Nah, kalau saya di sini ya alhamdulillah ada alat-alatnya bisa sendiri juga. Bikin tungku juga sama bisa sendiri juga. Mungkin itu di samping emang kalau bisa sendiri kan kita bisa update. Jadi kebutuhan pengen model kayak gimana bisa langsung dikerjakan, sementara orang lain harus nunggu dulu, harus pesan dulu ke orang lain, dikerjakan seorang lain, ya mungkin gitu. Kalau dulu mah kan waktu tungku minyak tanah itu pakai bata api, pakai tanah api, terus asapnya lumayan, jelagalnya lumayan, polusi. Terus saya berinisiatif bikin, kebetulan juga di 30 pengrajin saya paling pertama bikin tungku gas. Jadi Bapak yang pertama bikin? Iya, yang pertama dari yang kecil dulu, terus bikin ini. Nah kebetulan kalau saya menggunakan bikin tungkunya itu menggunakan bahan yang paling maksimal. Jadi tolah kesannya bikin tungku terlalu mewah, padahal ekonomis. Oh itu teh. Iya, dibanding mereka nggak berpikir biaya produksi harinya bisa berkurang berapa banyak. Kalau dihitung-hitung lagi, kita bisa BEP dalam setahun lebihnya ini. Nah di tahun 95, kebanyakan kompetitor atau orang lain pengrajin yang ada di Setrak Keramik itu masih menggunakan bahan bakar minyak tanah. Nah, Pak Dik di sini udah menggunakan atau beralih ke bahan bakar gas LPG dengan modifikasi sedikit tuku pembakarannya ya Pak ya. Nah ini untuk pembuatan tungkunya itu selain nah ini juga dapat menghemat kos ya, kos produksinya itu salah satu. Nah dan ini salah satu faktor kenapa Pak Dik bisa bertahan sampai saat ini. Yang tadinya 30 pengrajin, Pak Dik bertahan sampai saat ini, mungkin salah satunya gara-gara ini ya Pak ya? Iya, gara-gara ini. Maksudnya itu ya inovasi ini yang buat Pak Dik bisa. Kalau Cindamata mah kan dulu mah gimana sebenarnya tantangannya gimana musim. Kalau dulu mah kan musim memang keramik lagi bagi top-topnya, jadi nggak ada pesaing lain. Tapi karena kesininya untuk Cindamata nih. Untuk Cindamata kesininya lagi kan banyak pilihan untuk Cindama itu. Ada yang dari kertas, dari kain, dari banyak variasinya lah. Jadi sehingga berkurang Cindamata, akhirnya beralih ke pot bunga. Pot bunga juga kan, ini asalnya di sini bukan pot bunga, guci. Guci yang ada tutupnya, ada yang untuk hiasan doang, untuk hiasan di rumah, bukan pot bunga. Tapi pot bunga itu produksi total ke pot bunga itu sesudah Covid kan nggak ada kegiatan di rumah, yang kegiatannya kan cuma senang tumbuhan, senang ikan, senang sepeda.
tumbuhan diantaranya kan butuh ini pot bunga. Nah itu sampai booming. Oh gitu. Sampai booming justru bukan di rumah kan. Saya waktu boomingnya itu yang kerja di keramik di Ciramata Pernikahan asalnya cuma 2 orang sampai ke 14 orang. Yang passionnya udah keluarga keramik, soalnya dari dulu kuliah juga nggak diselesaikan karena nggak kepikir kalau selesai kuliah juga mau kerja di orang lain, nggak kepikir, jadi udah kepikir di sini. Saya sempat kuliah di teknik industri, tapi semester berapa ya, semester padahal udah mau harusnya beres nggak diberesin. Jadi karena nggak kepikiran, udah aja ngelola perusahaan sendiri. Iya, udah passion lah. Oh, jadi ya, pengen nerusin gitu. Iya, pengen nerusin. Jadi sebenarnya Bapak dari berapa bersaudara? 5 5 bersaudara. bersaudara. Yang nerusin itu berarti cuma Bapak aja? Iya, sebenarnya 5 saudara itu 4 sudah sempat terjun di keramik, 4 orang. Cuman yang 1 orang udah meninggal, 2 orang udah berhenti. Tapi temponya udah lama. Tapi kalau yang 1 lagi baru-baru ini berhenti. Iya. Ya karena nggak memahami di produksi, nggak memahami di bikin tungkunya yang ekonomis itu. Ya. Nah itu sebenarnya saya pengennya anak yang mikirin, yang nerusin. Kalau saya sih merasa cukup, alhamdulillah bersyukur ya atas hasil itu. Anaknya, iya kalau anak sebenarnya keramik itu unsur yang sangat dibutuhkan dalam segala hal. Kalau teknologi, istilahnya kalau diikuti dengan teknologi sampai kepala pesawat ulang-aling kan dari keramik depannya itu karena tahan gesekan, tahan panas. Atau di Jepang bikin gunting dari keramik udah bisa. Banyak pilihan, nah tinggal kitanya aja segmen mana yang kita ambil, karena kan rumah di perkotaan udah habis tuh lahannya, halamannya atau tanah yang terbuka udah habis. Ya itu jadi lahan, nah itu makanya bertahan. Kalau untuk seni kayaknya harus bukan di Kiara Condong, harusnya pindah tempat. Kalau di Kiara Condong kan menengah ke bawah, cuman ada kalanya memang yang ini apa. Kalau untuk para seni, soalnya apalagi waktu 30 pengrajin ada semuanya, kan harganya bersaing, jadi kita nggak bisa ini. Kalau seni kan bisa kalangan tertentu, terus ada kalanya kalau disatukan dengan ini, nggak kayak tetap gitu-gitu aja, padahal emang perbedaannya beda jauh. Iya, nah itu. Samain sama ini ya. Nah, iya, emang harus ini. Berarti sekarang segmentasi pasarnya lebih ke apa? Itu berarti ya? Iya, jadi secara umum menengah ke bawah jadi banyak. Ya. Pernah kita ikut pameran ya di JCC di Jakarta. Kita bawa keramik dari Kiara Condong ke sana karena lingkungannya menengah ke atas di sana. Bahkan waktu ngejual di sini, anggap aja keramik sebesar ini, harganya 100 ribuan lah. Kita dijual di sana 400, dia bengong, yang si penjual, si pembeli itu bengong. Bengongnya bukan kemahalan, malah terlalu murah. Segmen pasarnya bagus. Iya, akhirnya dia itu ya lucu lah. Akhirnya dia padahal jenisnya keramik sama kan, stoneware ya. Dia jadi semacam ragu, ini benar keramik kan, enggak, padahal pabrik. Apa masuk gitu ya? Nah gitu, akhirnya sama ya gitulah. Jadi emang kalau jadi kalau untuk masukin lagi ke distributor lah ke sini. Kalau ke seni mah urus pasarnya harus beda. Selanjutnya paling
segala sesuatu dibukukan di ini, di kayak apa, kayak kalau ini formula ininya dibukukan biar nanti bisa dipelajari sama anak, atau bikin tungkunya, teori tungkunya tentang ini ya dikasih tahu ke anak, paling itu. Ya berusaha semaksimal mungkin, berusaha segala sesuatunya dimaksimalkan, diproduksi dimaksimalkan, ikhtiarnya dimaksimalkan. Selanjutnya berserah diri nggak, soalnya gini ya, dari 30 itu ada yang tolak posisinya di bos besar, ada yang ini, ada yang ternyata ngebaca kok kenapa itu sampai berhenti, kenapa ya karunia, ujung-ujungnya karunia ya. Nggak berpikir itu. Nggak, pokoknya kita kalau ikhtiar mah maksimal. Ikhtiar maksimal, berusaha sebaik mungkin gitu. Tapi dinikmati segala sesuatunya. Kalau fluktuasi mah udah biasa lah. Di pasar luar biasanya lewat orang yang ke Bali, ke sini atau ke Jogja, ke sini atau ke ini yang apa, Jepara, ya orang Jepara bawa turisnya langsung ke sini, tapi turisnya langsung ke sini. Oh gitu. Turisnya ada dari Amerika juga ada, dari Prancis pernah, Belanda pernah, dari Brazil pernah. Ya harapannya minat keramiknya tumbuh gitu, minatnya keramik tumbuh. Ya pengennya pengen punya ketertarikan langsung di keramik, pengennya itu. Tapi dia lebih nitik beratkan ke ngelukis. Kalau tip pesan seperti ini, kalau menanam pohon lah, pertama menanam, jangan berharap keuntungan di depan. Jadi terus aja ini harus kita punya target waktu-waktu tertentu di mana kita bisa ngambil keuntungan teh. Setelah di tahun keberapa, kalau dari pertama pengen langsung booming, pengen itu kecil kemungkinan. Jadi daya juang untuk berusaha itu jangan sampai berhenti terus. Kalau diyakini itu usaha yang terbaik, terus usaha, ya kan. Seperti menanam pohon, lama-lama akan berbuah dengan sendirinya. Nah itu seperti itu. Oke teman-teman, itu kita tadi udah explore juga ruangan pabriknya seperti apa, dan kita udah banyak menerima ilmu dari Pak Dik-Dik ini gimana caranya mempertahankan usaha dari generasi ke generasi. Sebelumnya makasih banyak ya Pak ya udah meluangkan waktunya buat kita sharing-sharing tentang usaha, cara mempertahankan strateginya dan keikhlasannya mungkin Pak ya dalam menjalankan ini ya. Karena kan kalau kita anak muda kadang pengen usaha tapi pengen menuntut hasil yang cepat gitu ya. Seperti itu. Dan yang paling penting itu kata Pak Dik-Dik tadi, nikmati prosesnya, untuk hasilnya itu kita serahkan aja ya Pak ya. Kita usaha maksimal. Usaha harus maksimal, untuk hasil kita ikhlaskan aja ya. Oke, untuk teman-teman terima kasih udah mengikuti kita sampai saat ini, sampai sekarang yang udah menonton full sampai akhir. Terima kasih, semoga banyak pelajaran yang dapat diambil. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Assalamualaikum. Oh, satu kali bakar ya. Semuanya tanah di atas. Oh, semua semuanya harus nyalain. Ini kan maksudnya tunda kita 35% akan ada lainnya. Sudah dirasakan cukup bagus. Kita coba. Ini ada campuran lagi, ada campuran bahan Ya, tanah Sukabumi sama oli mungkin. Ada yang tukar. ini Sudah malah ini kan oksidnya. Ada oksid, ada yang still want me, 'cause babe I want it. Do you still want me?